Oke guys, jadi welcome back ya. Udah lama banget gua nggak upload video ya. Jadi ada berapa ya? Mungkin semingguan lebih gua nggak upload video karena gua baru mudik ya guys ya. Jadi banyak beberapa berita yang penting, cuman gua bakal bawa ke kalian beberapa aja ya. Ada dari Spanyol ya. Jadi pemadaman listrik, masa lu pernah bayangin gak sih mati lampu gitu kan? Normal lah ya mati lampu, tapi ini satu negara mati lampu gitu guys. Dan itu terjadi di Spanyol dan di Portugal ya guys ya. Itu berita pertama. Berita kedua ada dari Pope ya, atau Paus yang meninggal kemarin itu. Dan sisanya gue bakal react hal-hal yang viral di Indonesia seperti itu guys ya. Jadi gue bakal bawain berita pertama ya, yang tadi gue sudah sebutkan, yaitu adalah dari pemadaman listrik di Portugal dan Spanyol guys. Seperti yang bisa kita lihat di sini guys ya, di gambar ini guys. Ini foto diambil dari luar angkasa ya guys ya, dari satelit, dan hitam aja redup gitu guys. Ini segini nih hitam, mati semua listriknya guys. Jadi gue bakal bacain ke kalian beritanya kenapa pemadaman listrik ini bisa terjadi dan kenapa semenghebohkan itu ya guys ya. Spanyol dan sebagian wilayah Portugal dan Prancis pada hari Senin dilanda pemadaman listrik yang meluas yang disebabkan oleh fenomena atmosfer yang langka menurut REN. REN itu adalah ini ya guys ya. Nah, operator jaringan listrik Portugal. Kenapa itu bisa terjadi ya guys ya? Nah, kita baca lagi ya, lanjut ya. Pemadaman listrik ini telah menyebabkan transportasi umum berhenti, menimbulkan kemacetan lalu lintas yang parah dan penundaan penerbangan. Jadi pemadaman listrik ini dampaknya sangat kerasa ya guys ya, karena menyebabkan kemacetan karena seluruh traffic light atau lampu merah itu mati, dan juga menyebabkan kereta juga terhenti ya guys ya, karena keretanya udah pakai listrik. Jadi transportasi semua shutdown semua ya guys ya. Mati total. Ini dampak positif dan negatif kendaraan listrik. Saat mati listrik ya udah mati gitu. Seperti yang kita bisa lihat di video ini tadi ya guys ya. Kereta mati di sini ya guys ya, mati, nggak bisa jalan karena pakai listrik, penggunaan sumber daya energinya ya guys ya. Seperti itu tuh. Banyak yang turun ya guys ya, penumpang juga turun seperti itu. Dan nggak hanya kereta, banyak juga dampak-dampak lain ya guys ya, seperti yang bisa dilihat di video kali ini. Video kali ini itu adalah antrian ATM. Jadi panjang banget antrian ATM, orang berbondong-bondong untuk ngambil uang ya guys ya, karena takut sistemnya kan shutdown, takut jadi nggak bisa narik duit gitu karena sistemnya shutdown. Jadi orang-orang berbondong-bondong ke ATM untuk ngambil uang ya guys ya. Banyak banget antriannya guys. Jadi intinya semua orang jadi ini mengingatkan sama apa ya guys, sama COVID ya guys ya. Jadi orang-orang tuh pada parno bakal takut terjadi sesuatu gitu. Ambil uang sebanyak-banyaknya ke ATM, ambil stok makanan sebanyak-banyaknya gitu guys. Jadi terjadi di Spanyol karena pemadaman listrik ini. Semua penumpang juga ini turun, semuanya gelap ya guys, gelap, total gelap guys. Kita bisa lihat ya. Gelap, semuanya gelap. Bahkan orang-orang sampai turun ya guys. Jadi di tunnel atau di terowongan kereta ini orang-orang turun nih guys. Turun untuk keluar dari bawah tanah ini guys. Pada jalan orang-orang. Mati semuanya, transportasi shutdown semua. Saking terasa gitu dampak dari pemadaman listrik ini. Dan juga ada kemacetan yang panjang. Kemacetan yang panjang ya, bisa lihat di sini. Jadi jalanan juga ini macet total ya guys ya, karena lampu merahnya tuh semuanya padam ya guys ya, mati karena listriknya mati ya guys ya, seperti itu. Coba kita baca ya beberapa komenan dari netizen nih guys ya. Kita baca di sini dari Daily Outfit. Oke, kita baca. Coba pikirkan dari sekarang, jika benar-benar listrik akan hilang, apa yang akan kalian lakukan? Mitra, membuat solar system. Wah, gue sih nggak kepikiran ya guys ya buat solar system. Gue yang muncul ya di kepala gue pertama apa? Beli lilin nih guys. Karena otak gue terlalu apa ya guys untuk menjawab bikin solar system. Gue yang gak mampu juga bikin solar system. Jadi beli lilin yang gue muncul di otak pertama gue ya guys ya. Seperti itu. Ini ada dari Devan. Apakah ada hubungannya dengan prediksi badai matahari 2025 ini? Konspirasi teori ya guys ya. Seperti itu ya guys ya. Oke guys ya, jadi untuk pemadaman listrik di Eropa yang 3 negara tersebut ada Prancis, Portugal dan Spanyol, sudah ya guys ya beritanya seperti itu. Oke guys, jadi berita selanjutnya itu adalah seputar Paus Fransiskus yang tempo lalu itu meninggal dunia ya guys ya.
Jadi sekarang itu masih mungkin dalam tahapan pemakaman ya guys ya, adat istiadatnya, dan juga setelahnya nanti akan diadakan kayak pemilu gitu lah guys ya. Jadi intinya nanti bakal dipilih siapa yang bakal menjadi paus selanjutnya. Nah masalahnya nih guys ya, ada yang menarik ya, namanya manusia ada aja gitu kelakuannya. Pemilihan dari paus selanjutnya ini, orang-orang itu pada berjudi guys. Berjudi siapa yang bakal menjadi paus berikutnya. Pengganti Paus Franciscus belum diumumkan, tetapi itu tidak berarti Anda tidak bisa bertaruh tentang siapa yang menurut Anda akan menjadi paus berikutnya. Pada judi nih orang-orang tuh, jiwanya jiwa gambler gitu. Oke, siapa yang difavoritkan untuk menjadi paus berikutnya? Oke, berdasarkan angka, oke, menurut angka nih guys ya, dari Polymarket. Jadi Polymarket itu adalah apa ya guys ya, website dimana kalian bisa bertaruh ya guys ya, betting gitu seperti itu. Nah, di Polymarket nih, pasar prediksi daring memiliki peluang untuk siapa yang akan menjadi paus berikutnya dengan taruhan sudah terkumpul sebesar 3 juta dolar. Tapi ingat ya guys ya, ini pada berita ini tuh tanggal 23 April. Oke, kita buka ya guys ya. Sekarang tanggal 30 April gua record video ini, sudah berapa yang terkumpul uangnya. Ini di Polymarket gua udah buka. Who will be the next pope? Ini judul gamblernya ya guys ya, bettingnya. Sudah terkumpul dana sekitar 10 juta dolar atau mungkin sekitar 160-an miliar ya guys ya. Seperti itu guys. Jadi orang-orang ini pada gambling di sini guys, pada betting di sini. Nah, di sini juga ada chance nih guys. Orang-orang yang difavoritin tuh yang mana gitu. Di sini yang pertama ada calon paus itu yang bernama Pietro Parolin. Ini yang menjadi favorit dari keseluruhan ya guys ya, dengan memegang 26% suara lah kasarnya gitu ya guys ya. Di bawahnya ada calon paus Luis Antonio dengan 19% dan berikut ke bawahnya terus ya guys ya, tuh terus banyak seperti itu guys. Dan yang unik lagi guys, ini aja udah unik ya guys, jadi ada lagi yang lebih unik. Yang unik lagi, ini tuh bukan pertama kali guys orang-orang berjudi dalam pemilihan siapa yang akan menjadi pop atau paus berikutnya. Kejadian ini itu pernah terjadi bahkan di zaman dahulu guys, pada tahun 1500-an kalau nggak salah. Oke, kita lihat ya dari Wikipedia ya, gue mengutip dari Wikipedia. Berjudi pada konklav kepausan. Jadi konklav itu adalah proses pemilihan ya guys ya. Kalau gue nggak salah ya, nanti koreksi kalau gue salah. Perjudian pada pemilihan paus memiliki sejarah yang panjang. Oke. Dengan taruhan pada konklav paus abad ke-16 menjadi salah satu contoh pertama terdokumentasikan mengenai perjudian pada hasil pemilu. Dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut dimulai paling lambat pada abad ke-15. Selama periode yang sama, perjudian juga umum dilakukan pada hasil pemilu sekuler Italia. Jadi perjudian ini ya mengenai siapa yang akan menjadi paus berikutnya telah dimulai dari abad ke-15-16 ya guys ya. Pada abad ke-16, contoh pertama yang tercatat mengenai perjudian pada kandidat yang akan dipilih dalam pemilihan paus terjadi pada konklav paus pada bulan September 1503 udah lama banget ini abad ke-16 ya guys ya. Mungkin namanya manusia tidak sempurna, jadi jiwa judinya itu ya guys ya, jiwa bettingnya itu meronta-ronta gitu. Nah, menurut kalian gimana nih tentang penjudian atas siapa yang akan terpilih menjadi paus ini? Bahkan dari sejarahnya sudah lama banget itu sudah ada ya guys ya. Menurut kalian gimana? Coba komen. Apakah ini hal yang wajar terjadi perjudian atau betting di sini, ataukah ini hal-hal yang emang udah harus sebenarnya dihapusin gitu? Berita selanjutnya datang dari Indonesia, negara kita tercinta ini ya guys ya, yaitu ada dari YouTube-nya gubernur kita Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, yaitu anak SMA yang meminta untuk diadakan wisuda gitu ya guys ya. Wisuda, sejak kapan wisuda untuk anak sekolah? Setahu saya untuk kuliah ya guys ya wisuda tuh ya. Seperti itu. Oke, kita tonton aja guys ya, langsung dari YouTube-nya Kang Deddy. Oke, siap. Gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, tapi Pak, sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek. Oh, jadinya maunya tuh ada wisuda tetap, tapi budgetnya sedikit. Bisa bakar jagung aja kumpul, bakar-bakar gitu.
namanya wisuda, setahu gue pasti jutaan keluar sih. Menurut sepengetahuan gue ya, sependek pengetahuan gue kuliah, gue wisuda, biayanya jutaan gitu, minim-minim sejuta aja keluar gitu ya. Ini minta ke pemerintah untuk tetap diadakan wisuda dengan nominal yang minim. Susah dong. Lanjut ya guys ya. Ya, cuman bukan proyek Pak. Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu. Di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Apaan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan. Di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Kalau gue pribadi mah sangat setuju ya guys ya dengan program gubernur kita ini, karena semua potensi-potensi uang atau perputaran uang di dunia pendidikan, tepatnya di sekolah ya guys ya, SD, SMP, SMA itu dihapuskan gitu, biar tidak ada prasangka negatif kepada guru-guru. Jadi takutnya kan kalau diadakan pemungutan uang di dalam dunia pendidikan, pasti ini akal-akalan guru nih, nyari uang nih. Nah, biar itu tidak terjadi, ya udah nggak usah ada pemungutan duit sama sekali. Makanya wisuda lah, apalah teknik bengek lainnya dihapuskan gitu guys. Seperti itu, gue sih setuju ya. Gue sih setuju. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan Damn iklan. itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Ya dicicil. membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Cicil terus pikirannya tuh ya. Cash harusnya mikirnya tuh gimana caranya bayar cash. Gitu ibu. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak. Saya Diem. Lu tuh kosong gitu ya. Lu tuh kosong, gak usah banyak omong. Dengerin Bapak Gubernur lagi ngomong. Gemes. ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Ya. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya saya kritik ya. Aduh, ini logiknya tuh gimana ya guys, nggak kepake, nggak ketemu gitu. Gua mikirnya nggak, lu lebih milih ada perpisahan bayar jutaan gitu, sedangkan rumah nggak punya. Gimana tuh, sok bingung. Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak. Miskin, banyak gaya, kosong, banyak ngomong. Lagi glue, nggak enak dilihat gitu. Aduh, gimana ya guys ya? Malu sendiri. Gue memang malu sendiri nontonnya. Udahlah, kalian nonton aja sendiri ya guys ya di channelnya KDM. Jadi ini apa ya guys ya? Ini sebenarnya ya guys ya, menurut gue nih anak ini tuh potensinya sebenarnya besar ya guys ya. Dia tuh berani lah guys ya, berani public speaking di depan gubernur. Dia nggak apa ya guys, nggak geter, nggak grogi gitu.
cuman arahnya salah gitu loh. Bisa dibentuk gitu sebenarnya. Orang tuanya juga ini ya gemes gitu. Apa ya? Kok didiemin gitu? Paling sebel nggak sih lihat apa ya guys ya, kasarnya orang miskin gitu ya, tanda kutip miskin tapi kelakuannya tuh kayak banyak duit gitu. Nah ini ya guys ya, contohnya ini gitu. Udah ya guys ya, pokoknya untuk video kali ini ditutup dengan video yang bikin emosi ya guys. Dan oke, dicukupkan lah sampai sini ya guys ya untuk video kali ini. Jadi terima kasih ke kalian ya guys ya yang sudah menonton sampai habis, yang sudah mendengarkan beberapa berita yang gua sampaikan, dan thank you untuk semuanya. Min Himmel di sini dan bye bye.